Wonten ingkang winasita wong ayu pejaing uni kang ngantuk seheyang manon. Banyuwangi yang merupakan tempat hidupnya tradisi mocoan lontar Yusuf terletak di ujung timur Pulau Jawa dan terkenal sebagai gerbang utama menuju Pulau Bali. Kabupaten ini dianugerahi dengan pemandangan alam yang indah, mulai dari pegunungan, pantai hingga savana yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain keindahan alamnya, Banyuwangi juga memiliki julukan Sunrise of Java karena menjadi tempat matahari terbit pertama di Pulau Jawa. Namun, bukan hanya keindahan alamnya saja yang menarik, melainkan juga keragaman budaya dan tradisi yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Di antara masyarakat Banyuwangi, terdapat kelompok etnis yang dikenal dengan nama suku Osing. Mereka adalah keturunan langsung dari Kerajaan Blambangan yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di Jawa sebelum Islam masuk ke daerah ini. Suku Osing terkenal dengan keteguhannya dalam melestarikan adat istiadat, bahasa daerah, seni musik, tari-tarian, dan berbagai tradisi lisan. Budaya Osing menjadi identitas kuat yang membedakan Banyuwangi dengan daerah lain di Jawa Timur. Apa sih lontar Yusuf Banyuwangi? Sebenarnya lontar Yusuf, mocoan lontar Yusuf itu adalah salah satu tradisi lisan warisan budaya tak benda karena dia kan didendangkan. Ya, biasanya masih dilaksanakan di beberapa desa Osing Banyuwangi. Sesuai namanya, lontar Yusuf bercerita mengenai Nabi Yusuf mulai umur 12 tahun hingga diangkat menjadi Raja Mesir. Naskah ini digunakan sebagai alat untuk islamisasi di daerah Blambangan. Mengingat Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir yang bisa tunduk pada Mataram. Naskah mocoan lontar Yusuf ditulis menggunakan aksara Pekon dan berbahasa Jawa kuno dengan beberapa istilah khas Osing. Tembang dasar dalam lontar Yusuf terdiri dari 4 jenis, yaitu kasmaran, durmo, pangkur, dan sinong. Keseluruhan naskah terbagi menjadi 12 pupuh, yaitu 4 pupuh pangkur, 3 pupuh kasmaran, 3 pupuh sinom, dan 2 pupuh durmo. Berbeda dengan tembang mau cepat Jawa pada umumnya yang memiliki metrum, guru lagu, guru bilangan, dan guru kotro, tembang dalam lontar Yusuf hanya mengenal pola dang-ding-deng, yaitu guru lagu saja. Maka ngucap ya Muhammad sonanggawa tulis wau ujar andi iko. Ritual mocoan lontar Yusuf dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, bersih desa, membangun rumah, panen raya, atau acara selamatan lainnya. Selain sebagai doa, ritual ini juga dipercaya membawa berkah dan keselamatan. Beberapa desa Osing yang masih rutin mengadakan ritual ini antara lain Desa Kemiren, Desa Olesari, Desa Taman Suruh, Desa Macan Putih, Lingkungan Cungking, dan beberapa desa di Kecamatan Singonjuruh. Di desa-desa ini, masyarakat menjaga kebiasaan mocoan dengan penuh hikmat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Osing. Tata cara dan proses ritual. Ritual mocoan lontar Yusuf umumnya dilakukan secara bergantian oleh kelompok penembang yang berjumlah minimal 8 orang. Pembacaan dimulai ba'da isya sekitar pukul 19.30 dan berlangsung semalam suntuk hingga menjelang subuh. Satu kitab harus selesai dibacakan hingga tuntas. Jika tidak selesai, maka akan dipercepat pembacaannya atau dikenal dengan istilah moceli. Itu bacanya satu kitab gitu? Satu kitab penuh ini
diselesaikan sebelum azan subuh, harus. Jadi Kalau misalnya misalkan belum selesai? harus selesai. Nah, ada yang namanya rancakan. Hah? Rancakan itu ketika melihat waktu sudah terbatas, dianya masih banyak nih, Iya. tinggal separuh. Ada yang namanya rancakan. Rancakan itu dipecel, kalau orang bilang ya, dipecel, ibaratnya dicepetin. Misalnya angkul, normalnya dia risampuni romengkono, normalnya begitu. Dia bisa risampuni romengkono, Oh, jadi dipecel, ritmenya ya. dicepetin. Bahasanya mereka ngomongnya dipecel. Prosesnya diawali dengan sambutan singkat dari sesepuh atau anggota mocoan untuk tuan rumah. Pukul 00.00, tembang arum-arum akan ditembangkan. Dilanjutkan dengan cahya niro yang dianggap tembang paling sakral. Oke, jadi gini, waktu dikatakan sakral atau tidak tergantung pelaku yang melaksanakan. Jadi sudah menjadi hal yang umum, lumrah di komunitas orang mocoan lontar ya, yang ritual itu arum-arum menjadi tembang yang paling sakral, paling sulit di Lontar Yusuf. Kenapa sakral? Ya karena mereka mensakralkan. Mereka menganggap itu tembang yang sakral, tembang yang sulit, dan tidak semua orang bisa. Selain tidak semua orang bisa, tidak semua orang berani tembang itu karena ritual. Jadi yang mensakralkan siapa? Ya para pelaku. Di sela prosesi, penembang meminum air bunga yang sudah disiapkan. Kemudian ritual diakhiri dengan doa bersama, memohon keselamatan dan keberkahan. Sesaji dalam mocoan. Air bunga, kenapa itu ada air bunga di situ? Sejauh yang saya ikut di Mocoan Lontar, setelah arum-arum, dari kata harum ya, kalau di Jawa itu arum, harum, wewangian. Setelah penembangan arum-arum, itu biasanya para penembang minum air bunga yang sudah disediakan. Mereka meyakini bahwa air bunga tersebut bisa mensucikan, bukan suci dalam artian pemahaman dalam agama ya, tapi meluruhkan sesuatu yang jelek dari dalam tubuh kita, baik secara rohani ataupun jasmani. Dalam pelaksanaan ritual, beberapa sesaji wajib dihadirkan sebagai pelengkap syarat mocoan. Di antaranya adalah bantal sebagai alas lontar, kendi air, 1 satuan cikinangan, 2 cangkir kopi, jam dinding, toyo arum, aneka kue, makanan, serta padupaan atau anglo untuk membakar dupa. Sesaji ini bukan sekedar simbol, melainkan wujud rasa syukur dan permohonan restu kepada leluhur serta Sang Pencipta agar acara berjalan lancar. Penataan sesaji dilakukan dengan tertib di tempat khusus, menjadi bagian penting yang menegaskan kesakralan prosesi mocoan Lontar Yusuf. Pada awalnya, penembang mocoan Lontar Yusuf didominasi oleh bapak-bapak berusia 40 tahun ke atas. Makanya kenapa adanya pelatihan pada tahun 2018 yang merekrut para milenial kala itu, harapannya ada regenerasi dan pelestari dari kaula muda. Ternyata dari tahun 2018 yang lahir, benar-benar lahir pure dan bisa sampai saat ini itu bisa dihitung jari. Mungkin kalau pelatihan lengkap pasti ya 25-30 orang kala itu. Namun seiring berjalannya waktu, seleksi alam pun terjadi. Akhirnya dari 5 perempuan itu yang tersisa mungkin 2-3 yang masih aktif sampai saat ini. Selain pelatihan, usaha pelestarian ritual mocoan Lontar Yusuf sebagai sebuah tradisi lisan juga sudah dilaksanakan dalam bentuk buku yang mencakup aksara Lontar Yusuf yang berhuruf pegon, alih aksara yang berbahasa Jawa, dan transliterasi tiap barisnya ke dalam bahasa Indonesia. Ritual mocoan yang seharusnya dilakukan semalam suntuk juga telah memiliki bentuk baru, yaitu mocoan perform. Jadi mocoan perform itu mungkin sebagai opening aja ya. Kalau kita kenal tilawah di sebuah acara, hanya sebuah opening aja, sama kita sometimes menemukan acara yang memasukkan mocoan di dalam.
untuk opening aja, jadi nggak ritual. Beberapa kode itu gaib ya. Ya, beberapa kode aja. Kalau misalkan di sini tuh masih banyak yang kalau misalkan ada ritual terus mocoan lontar gitu. Masih ya di desa-desa yang aku sebutin tadi. Tapi nggak di situ sih, karena di Macang Putih, kemudian Singonjuru itu juga. Oh, pokoknya ada orang osingnya gitu ya? Iya, benar-benar. Lemah Bang, Dewo itu tahu karena aku di situ. Di tengah gempuran teknologi dan modernisasi, masyarakat Osing terus berupaya agar tradisi mocoan lontar Yusuf tetap hidup. Pelestarian dilakukan melalui pendidikan aksara pegon, pelatihan tembang, serta regenerasi penembang di kalangan anak muda. Masyarakat Osing yakin selama mocoan lontar Yusuf tetap dirawat, nilai-nilai kebaikan dan ajaran luhur akan terus menuntun generasi mendatang. Lebih dari sekedar kisah Nabi Yusuf, tradisi ini adalah doa, harapan, dan jembatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Sudah pertanyaannya itu aja. Mungkin ini sebagai penutup ya Mbak. Oke. Closing statement. Untuk saat ini apa harapan kedepannya untuk Mbak Mala terhadap perkembangan lontar Yusuf ini di era sekarang dan di era mendatang? Tetap satu ya, kalau kita mau melestarikan kan bukan hanya ngomong-ngomong doang, tapi kita juga mengajarkan, mengedukasi, kalau bisa juga memiliki komunitas. Sampai saat ini yang susah itu adalah membuat komunitas mocoan muda. Milenial dulu ada sejak 2018, berakhir 2021. Setelah itu nggak ada. Makanya kesedihan saya sebenarnya itu nggak ada komunitas muda lagi yang mau nguri-nguri, yang mau ngerawat mocoan lontar. Mungkin saya selaku pengajar, ya udah saya ngajar aja, tapi kan nggak gitu. Kalau kita mau peduli kan kita juga harus menurunkan dengan lebih banyak kelompok ataupun komunitas gitu. Harapannya yaitu anak-anak muda minimal tahulah, meskipun tidak bisa nembangnya, itu kan juga ngobrolin suara ya, meskipun nggak bisa nembangnya minimal tahu kalau ditanya lontar Yusuf itu apa gitu loh. Amel mungkin baru bisa jawab sekarang, sebelumnya mungkin meskipun dia Banyuwangi belum tahu dia. Ya, betul ya, sekali. Nggak apa-apa, kan proses belajar gitu. Cukup? Mungkin udah cukup Mbak. Mau dokumentasi bentar Mbak? Boleh. Bentar ya. Oke, tak screenshot.